Shalom kekasih Kristus, bagaimana keadaan saudara semua? Kiranya Anda dalam pertolongan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan senantiasa. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, sehingga kita tetap menjaga sikap hidup sebagai anak-anak terang. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami, biarlah kebenaran firman-Mu terus menerangi kehidupan kami, sehingga kami mempunyai satu kehidupan yang terus mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin kami Tuhan, sehingga apa yang Tuhan firmankan menjadi satu bagian dalam kehidupan kami, di mana kami tidak terlepas untuk tetap menjaga kebenaran-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema etika. Terdapat dalam Yeremia 31 ayat 33, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Salah satu pertanyaan terbesar dalam diri manusia adalah berkaitan dengan makna dan tujuan hidupnya di dunia ini. Seseorang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas di dunia ini sama seperti seorang yang berenang di tengah lautan dalam kegelapan, tanpa arah yang jelas dan kemungkinan terbesar akan terdampar di tempat yang tidak diharapkan. Jika dirinya sendiri saja tidak mengharapkan akan hidupnya, bagaimana mungkin hidup yang dijalaninya akan memberi pengaruh? Kita sebagai orang percaya harus dapat menemukan makna hidup melalui makna hidup yang dihidupi. Kita dapat memuliakan Allah, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan etika hidup yang benar-benar menyenangkan Allah. Jadi, apa itu etika? Etika adalah ilmu atau pelajaran tentang moral yang menjelaskan sikap yang baik atau benar. Maka etika adalah sebagai apa yang benar atau baik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab dan nilai-nilai kekristenan. Kita sebagai orang percaya harus dapat melihat bahwa Alkitab mengandung nilai-nilai etika yang tertinggi dalam kehidupan, karena Alkitab diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Dalam hidup, kita sering menemukan adanya masalah yang berkaitan dengan etika. Saat menghadapi masalah, kita diwajibkan harus mengambil sebuah keputusan. Namun, keputusan yang diambil seringkali melanggar etika atau tata cara yang seharusnya. Kasih Kristus, kita sebagai orang Kristen, seyogianya kita untuk tetap melekat dalam Tuhan karena akan membawa etos hidup kita berdasarkan firman-Nya yang mengarahkan tentang mana yang harusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tolak ukur untuk melakukan perbuatan baik bersumber pada titah Yesus Kristus, di mana landasan untuk berbuat baik tertuang dalam Alkitab. Tugasnya bagi orang Kristen adalah menentukan etika apa yang benar sesuai dengan karakter Tuhan dan etika apa yang tidak benar. Kita tahu bahwa tatanan etis Allah adalah satu-satunya sumber moralitas sejati dan mungkin lebih nyata dalam kehidupan manusia. Apakah kehidupan kita hari ini telah mencapai kesuksesan hidup sesuai dengan status kita sebagai orang percaya? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya supaya dapat mewujudkan tujuan hidup kita? Kalau sudah muncul keinginan dalam diri seorang Kristen untuk memuliakan Allah, dia pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia juga akan mencari cara-cara yang terbaik untuk menghasilkan hidup yang memuliakan Allah. Tercatat dalam Roma 11 ayat 36 menegaskan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Tentunya harus mempunyai etika dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Apalagi status kita sudah diselamatkan.
Lewat ajaran firman Tuhan, kita pasti akan tahu mana yang baik dan tidak. Akan tetapi, yang kita temui saat ini adalah banyak orang Kristen yang tidak menggunakan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan bahkan masih lengket dengan dosa, pesta miras, iri hati, penyembahan berhala, seks bebas, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, dan lain sebagainya. Ketika etika Kristen sudah tidak diterapkan, maka dunia juga akan semakin hari semakin jahat. Untuk itu, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, marilah kita beretika yang baik, yaitu dengan mengaplikasikannya secara nyata dalam hidup sehari-hari. Maka lewat tuntunan Roh Kudus, kita akan diarahkan kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, dan itulah yang terbaik. Kekasih Kristus, menjadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami, Tuhan, bukan hanya sekedar orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kehidupan kami jauh dari seperti apa yang Kau harapkan. Moral kami, Tuhan, tidak sesuai dan tidak menggambarkan apa yang dikatakan dalam firman-Mu, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan menjadi satu kehidupan yang nyata, beretika, bahkan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan Engkau. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.